Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Novela. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ulama ini sangat berperan penting dalam kerajaan-kerajaan Islam semenjak ia berdiri sampai ia bubar. Jadi peran ulama itu diantaranya itu yang pertama sebagai penasehat raja, yang kedua sebagai penerjemah Islam ke sistem budaya Indonesia. Jadi sesuatu atau adapun seperti contohnya kita berpedoman kepada Al-Quran. Jadi mereka juga begitu, seorang raja juga berpedoman kepada ulama dan ulama menerjemahkannya dalam perspektif Islam. Yang ketiga yaitu kadi atau penghulu. Jadi kadi ini adalah bahasa Jawa, ini juga terdapat di Kerajaan Demak. Pertanyaan kedua yaitu coba saudara uraikan secara lengkap bagaimana perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, awalnya ia bertujuan untuk mencari rempah-rempah atau berdagang rempah-rempah. Selanjutnya mereka malah bertujuan untuk penerapan kolonialisme dan imperialisme. Namun masyarakat Indonesia tidak mau tinggal diam dan berupaya terus-menerus melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, menurut saya, sejarah masa kolonialisme ini sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah Indonesia. Mengapa demikian? Kita harus bisa memahami atau mengetahui apa saja yang terjadi di negara kita pada puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mereka mengusir penjajah, bagaimana negara kita ini bertegak, dan bagaimana negara kita ini merdeka dengan perjuangan masyarakat Indonesia. Nah, di situ tumbuh rasa nasionalisme pada diri kita sendiri bahwa orang zaman dahulu itu mereka berjuang bertumpah darah untuk kemerdekaan Indonesia ini. Banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, diantaranya yaitu Kesultanan Demak melawan Portugis, ya, selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Aceh, selanjutnya ada perlawanan rakyat Ternate, selanjutnya juga ada perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap VOC. Untuk pertanyaan keempat yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus bangsa dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu golongan elit. Jadi, golongan elit itu adalah golongan terpelajar yang pada masa perjuangan kemerdekaan. Jadi, golongan ini mempunyai gerak sosial yang lebih luas. Mereka mampu mengemukakan ide-ide nasionalisme yang akhirnya sadar bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal terpenting dalam perjuangan. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu uraikan proses pergerakan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20 hingga pada masa politik etis di Indonesia. Jadi proses pergerakan nasionalisme di Indonesia ini awalnya berdiri organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi yang melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan. Selanjutnya ada Serikat Islam. Di organisasi ini tujuannya yaitu untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal. Selanjutnya ada Indis Partis, yaitu mengembangkan rasa nasionalisme.
Dan yang terakhir ada ISDV, yaitu Partai Komunis Indonesia. Untuk pertanyaan ke-6 atau pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pandangan saudara tentang hubungan agama dan nasionalisme? Apakah ada pertentangan kedua hal tersebut, dan berikan contohnya. Jadi menurut saya hubungan antara keduanya, antara nasionalisme dan agama ini masih belum serasi. Mengapa demikian? Karena ada pertentangan antara agama dan nasionalisme. Jadi di Indonesia ini masih banyak masyarakat atau rakyat Indonesia memperdebatkan soal agama. Jadi mereka bisa bertumpu kepada agama mereka sendiri dan lupa terhadap nasionalisme.